It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Udah, keris itu buat kamu. Kemarin Khodam dari keris itu mendatangi saya lewat mimpi dan dia minta restu untuk ikut sama kamu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Senin ini aku punya satu kisah horor Wawa buat nemenin kalian. Tanpa terasa kita udah nyampe di part 277 sekarang nih ya. Nah, by the way, apakah di antara kalian ada yang suka mengkoleksi barang-barang antik? Apakah ada juga barang-barang kuno dari zaman dulu yang masih kalian rawat sampai sekarang? Nah, kisah malam ini Wak juga berkaitan dengan barang antik yang dibuat jauh sebelum tahun 1700-an. Nah, keluarganya Wawa kita ini Wak mendapatkan barang ini karena dikasih langsung oleh seorang raja, dan barang ini udah ikut sama keluarganya Wawa selama bertahun-tahun. Ada banyak sekali peristiwa janggal dan juga menyeramkan yang terjadi selama keluarganya Wawa ini menyimpan barang ini. Nah, penasaran kayak gimana kisah selengkapnya kan? Barang apa dan kejadian apa yang dialami sama keluarganya Wawa? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Bima. Halo Mas Bima. Nah, jadi Wak, kisah ini terjadi pada tahun 2003 ya, dan dialami oleh Bima dan juga keluarganya, khususnya ayahnya Wak. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau kisah ini berkaitan sama salah satu kerajaan di Indonesia yang masih eksis sampai sekarang ya. Seperti yang kita tahu, ada beberapa daerah di Indonesia yang masih pakai sistem kerajaan kan Wak. Nah, ini nih salah satunya. Tapi demi menjaga privasi, aku memilih untuk tidak menyebut nama kerajaannya. Dan kalau misalnya di antara kalian ada yang bisa nebak itu di mana, simpanlah informasi ini untuk kalian sendiri aja Wak ya. Tolong please ya. Oke, kita lanjut. Jadi Wak, ceritanya pada tahun 2003, ayah ini pernah dapat job menghandle proyek infrastruktur di sebuah kota. Kita sebut aja lah namanya kota X, kota tempat kerajaan itu berdiri. Oke. Nah, pas proyek ini berjalan Wak, ayah ini dapat undangan dari raja untuk makan malam di istana. Ayah memang cukup akrab Wak sama raja karena pekerjaan ayah ada kaitannya dengan istana yang ada di kota X ini. Dan ini juga bukan kali pertama ayah diundang makan malam di sana Wak. Oke. Nah, ayah pun dengan senang hati lah itu memenuhi undangan ini. Sesampainya di istana, raja lalu mengajak ayah untuk melihat koleksi keris-kerisnya. Nah, waktu lagi lihat-lihat, kemudian raja ini menunjuk ada satu buah keris yang bentuknya cantik kali Wak ya. Macam ada 99 biji seperti berlian gitu yang berjejer di sepanjang gagang dan juga sarung kerisnya. Nah, sarung keris ini disebut warangka kata Wawa. Nah, katanya keris ini termasuk keris kuno yang dibuat jauh sebelum tahun 1700-an Wak. Dan keris ini juga dibuat oleh seorang empu yang betul-betul sakti kali katanya, karena dia ini bisa menempa bilah keris itu pakai jarinya sendiri pas keadaan si keris ini masih panas membara. Dan hal itu dibuktikan dengan adanya dua sidik jari yang ngecap di kedua sisi keris itu. Jadi sidik jarinya tuh macam keprint di bilah keris itu lah Wak. Nah, keris ini ada namanya memang. Wawa juga kasih tahu nama asli keris ini. Wawa juga liatin fotonya. Tapi di sini aku memilih untuk tidak menyebutkan nama keris ini ya. Kita sebut aja lah namanya keris. Nama keris ini keris gitu ya. Nah, selain keindahannya yang memukau Wak, keris ini juga punya sejarah panjang. Konon keris ini tuh dulu dipakai oleh komandan pasukan yang bekerja langsung di bawahnya raja. Ini biar gampang kita sebut pasukan raja aja ya. Dari tahun ke tahun, keris ini diwariskan dari satu komandan ke komandan berikutnya. Dan selama itu juga, keris ini tuh berkali-kali menunjukkan kesaktiannya Wak di medan perang. Berdasarkan sejarahnya Wak, keris ini terakhir kali dipakai perang pas terjadi invasi militer Belanda di Indonesia. Nah, waktu itu Belanda ini udah macam ngepung kota X inilah, dan satu-satunya pasukan yang masih bertahan di sana cuman tinggal pasukan raja aja. Tapi meskipun sudah terdesak Wak si pasukan raja ini, sang komandan tetap berusaha untuk menghabisi tentara Belanda yang ada di situ menggunakan semua persenjataan yang tersisa. Salah satunya adalah ya keris ini yang selalu dia ikat di pinggangnya. Oke. Nah, lalu setelah Belanda ini angkat kaki dari Indonesia, akhirnya si keris ini kembali lagi ke tangannya raja di tahun 1949. Gitulah kisah dari asal usul si keris yang ditunjukkan sama si raja ini. Setelah raja memperlihatkan keris itu ke ayah, keris ini lalu ditaruh lawak di atas meja makannya mereka. Dan setelah semua
hidangan itu dikeluarkan, ayah dan raja pun udah menikmatilah makan malam bersama. Cuman keris itu ditaruh di atas meja. Waktu ayah nih lagi makan Nadia, tiba-tiba ayah ngelihat itu kerisnya Wak, gerak-gerak sendiri. Dan dalam hanya hitungan detik aja, tiba-tiba keris itu macam pung, lompat dia di pangkuannya ayah. Abang nggak terkejut ayah nengok kejadian itu? Gak bisa ngomong ya, ngapa nih? Kok meloncat kerisnya? Cuman waktu raja nengok itu, raja nanggapinnya santai Wak. Oh iya, itu artinya keris itu memang seneng sama kamu, kata raja kayak gitu. Tapi karena ayah ini bukan tipikal orang yang tertarik sama benda-benda antik atau semacamnya, ayah ya udah ya nggak begitu ngambil pusing sama ucapannya raja tadi. Dah, keris itu pun diambil lagi sama ayah, ditaruhlah di tempat semula lagi, dan mereka pun lanjut makan lagi. Oke. Nah, setelah semua agenda ayah di kota X itu selesai Wak, ayah pun segera pulang lah ke tempat asalnya, ke balik kampung lah gitu. Lalu di suatu pagi, pas ayah sama keluarganya ini lagi ngasih ngopi gitu di teras depan kan, tiba-tiba mereka melihat ada mobil kijang yang tiba-tiba berhenti di depan rumah mereka. Mereka pikir itu oh ya udah ada kerabat jauh yang datang mau bertamu gitu kan. Tapi ternyata yang keluar dari mobil itu ada seorang laki-laki, dia pakai pakaian tradisional dari daerah X, daerah tadi. Nah, laki-laki itu terus ngedekat ke arah ayah. Dia bilang, "Permisi Pak, saya datang ke sini atas perintah raja untuk mengantar bingkisan," katanya. Nah, terus laki-laki ini langsunglah itu ngeluarin bungkusan. Wah, ada bungkusan kain warna hijau dari dalam tasnya. Sambil menyerahkan bungkusan itu, dia bilang ke ayah, "Bapak, keris ini mau ikut sama bapak." Pas ayah ngelihat isinya, ayah makin kaget lagi. Ternyata itu tuh lah keris yang kemarin tuh, isi keris ini. Ayah sempat nggak percaya, raja ngirim keris ini untuk dia Wak. Tuh, kenapa raja ngasihnya? Tapi ini perintah raja gitu kan. Akhirnya setelah laki-laki yang ngantar keris tadi pergi Wak, ayah pun langsung hubungin raja. "Halo raja, apa betul raja ngirim orang ke alamat saya buat mengantar keris?" katanya. "Oh iya betul, udah sampai ya. Udah, keris itu buat kamu. Kemarin khodam dari keris itu mendatangi saya lewat mimpi dan dia minta restu untuk ikut sama kamu," kata raja kayak gitu. Udahlah, karena memang ini pemberian raja, Nadia ya udah, bapak pun nggak bisa nolak. Sebenarnya ayah sendiri juga bingung Wak, apa yang harus dilakukan sama si keris ini. Waktu itu ayah tuh cuma pernah membawa satu kali aja si keris ini ke museum keris untuk dimandikan dan diruat gitu loh Wak. Dan habis itu selama bertahun-tahun kemudian keris itu macam udah nggak pernah diurus lagi gitu loh sama ayah. Cuma ditaruh aja di dalam lemari. Lemari itu juga lemari jati yang ada di kamarnya ayah, disimpan di situ aja gitu. Nah, kadang-kadang Wak, pas keluarga lagi pada ngumpul nih, ya udah keluarga-keluarga ini kadang kami iseng-iseng juga lah dia buat nyoba ngeluarin si keris itu dari sarungnya, dari si warangkanya. Nama sarungnya itu warangka Wak ya. Coba lah ini mereka buka kan. Bima si Wawa juga ngirim cerita ini juga pernah nyoba Wak untuk buka. Tapi anehnya keris itu macam terkunci gitu loh, nggak bisa ditarik keluar. Satu-satunya orang yang bisa narik keris itu cuman bapak aku Nadia, cuma ayah. Nah, dari situlah mereka menyimpulkan kalau memang betul keris ini memang cuma pengen ikut ayah aja gitu. Nah udah, terus pada suatu malam, ini udah masuk 2003 nih Wak ya, setelah 2003-2006, sekitar 3 tahun setelah keris itu ikut sama ayah ya. Nah mereka dengar keris itu tiba-tiba gerak sendiri di dalam lemari. Mereka lihat tuh, makin lama gerakan itu makin kencang gitu loh, sampai lemari juga ikutan goyang. Kalian masih ingat tadi apa? Lemarinya lemari jati kan, itu berat kali kan. Kalau si lemari itu bisa sampai segoyang-goyang itu, bisa kebayang nggak seberapa kencang keris itu gerak-gerak di dalam lemari itu. Kejadian ini bikin mamaku takut, dia nggak berani tidur di kamar. Nah akhirnya mamanya siapa ini, Bima, ngungsilah di kamarnya Bima. Sementara ayah tetap stay Wak di kamarnya sambil dia sholat dan berzikir. Kurang lebih setelah setengah jam kemudian keris itu udah nggak goyang-goyang lagi Wak. Tenang. Tapi semalaman itu ayah memilih untuk nggak tidur gitu, untuk jaga-jaga kalau keris ini ngamuk lagi. Oke. Dah. Terus keesokan paginya setelah nih goncang-goncang ini Wak, esokan paginya waktu sholat subuh, seperti biasa ayah pun ngebuka lah semua pintu dan jendela rumah biar udara pagi masuk ke dalam rumah kan. Awalnya nggak ada yang aneh di suasana pagi itu, aman, tentram, nyaman gitu. Sampai akhirnya pas ayah buka pintu depan rumah, pintu utama rumah tuh, ayah terkejut Wak. Ayah kaget sekaget-kagetnya, dia ngelihat ada apa? 4 laki-laki dewasa bersenjatakan parang lagi tengkurap, lagi telungkup di lantai teras itu ya. Nah si keempat laki-laki ini bukan cuma tengkurap gitu ya, macam ngap-ngap kayak gitu, macam orang lagi berenang, lebih mirip macam orang tenggelam sih Nat. Kayak gitu empat-empatnya tengkurap semua, bingung ini
Ini kenapa nih? Siapa mereka kok macam lagi berenang dekat teras aku? Waktu ayah tengok satu-satu nih keempat laki-laki tuh, nggak ada satupun yang ayah kenal. Nah, karena masing-masing di antara mereka bawa parang buat mereka tuh. Ayah langsung tahu kalau mereka pasti orang jahat. Oh, ini nggak betul nih mereka bawa parang. Nah, akhirnya ayah buru-buru lah ngebangunin Bima dan juga supir keluarga mereka namanya Pak Endang. Bangun, ayo keluar, ada orang jahat di luar kata gitu. Hah, orang jahat Pak? Siapa Pak? Ya, nggak tahu ayah, dia semua pada bawa parang loh. Bentar ya, ayah mau ambil pistol ayah dulu, kata ayah memang punya pistol. Nah, setelah pistol itu diambil, Wak, mereka bertiga, ayah, aku, Nat, sama Pak Endang itu langsung lah menuju ke teras depan buat ngelihat si 4 orang tadi itu loh. Sesampainya di teras, ternyata betul lah dia 4 orang itu memang keadaannya masih sama macam yang tadi ayah tengok pertama, masih menggap-menggap di lantai macam orang lagi berenang. Kalian bisa terbayang ya, lagi berenang di atas teras. Mereka berempat juga bahkan tidak menyadari kedatangan Bapak, Bima, sama Pak Endang. Nggak ada yang sadar. Jadi mereka lagi ya kayak gitu semua, Wak. Nah, ayah lalu mengarahkan pistol ke wajah mereka sambil macam nyenggol tubuh mereka pakai kaki tuh loh, macam ngebangunin mereka. Sadar. Kalian siapa? Hah? Lagi ngapain kalian di sini? Kata saya sambil bawa pistol tuh kan. Nah, nggak lama setelah ayah nyenggol mereka tuh, Wak, mereka langsung sadar. Dia mereka kan langsung terbengung semua berempat itu. Terus macam orang linglung tuh loh, Nat. Nah, lalu pas mereka ngelihat ayah lagi nodongin pistol ke muka mereka langsung nangis semua, Nat. Nangis sambil sujud-sujud di kaki bapak. Pak, maafin kami, Pak. Ampun, Pak. Pak, maafin kami, Pak. Kami udah salah, katanya. Nah, ngelihat sikap mereka, ayah, Bima, sama Pak Endang yang cuman, kenapa nih, ada apa kalian? Dan selagi mereka masih nangis sujud itu, Pak Endang dengan sigap langsung mengamankan semua parang-parang yang mereka bawa yang tergeletak juga di lantai itu. Ayah akhirnya nanya lagi lah kan, kalian ini siapa? Ngapain pagi-pagi kalian rumah saya? Sambil masih nangis tuh, Nat, mereka akhirnya bilang kayak gini, Pak, maaf Pak, kami begal Pak, kami udah lama ngintai rumah Bapak. Tadi malam kami manjat pagar Pak, mau ngerampok rumah. Tapi pas kami baru aja megang gagang pintu depan, yang kami lihat tiba-tiba pintu itu kebuka sendiri Pak. Dan nih Pak ya, inilah waktu pintu tuh kebuka, kami nengok ada macam banjir bandang Pak. Air banyak kali keluar dari pintu Bapak ini. Air tuh yang langsung nyeret kami sampai ke tengah laut. Itu katanya. Dah, waktu kami udah nyampe di laut Pak, kami lihat ada ular raksasa lagi redang ngelilingin kami. Setiap kali kami berenang untuk menjauh Pak, ularnya itu pasti ngedekat, udah langsung mau nyaplok kami tuh loh Pak. Kami nggak bisa kabur kemana-mana. Rasanya kami juga udah berenang di laut tuh selama berhari-hari. Salah satu di antara mereka buka omongan itu dan diiyakan sama 3 kawan lainnya. Iya, aku juga kayak gitu ngelihatnya gitu. Iya kan Wak, kata gitu. Iya. Nah, mendengar cerita itu, ayah, Bima, sama Pak Endang makin kebingungan lagi. Di satu sisi mereka kasihan ngelihat 4 begal ini yang udah kelihatan capek kali. Nah, cowok bawa parang macam udah preman kali ya kan. Itu nangis mereka, berkeringat semuanya. Tapi di sisi lain mereka juga was-was karena bagaimanapun 4 laki-laki ini kan begal kan. Mereka juga udah ngaku sendiri kok, pasti mereka udah punya niat jahat. Akhirnya di situ Pak Endang pun mengikat mereka di pagar rumah, Wak, langsung telepon polisi. Nah, anehnya di situ 4 begal ini nggak ngelawan sama sekali. Pertama kan mikir, kau bohong aja mungkin kata bapak kayak gitu kan. Tapi nggak, Wak. Udah mereka udah pasrah, kayak mereka udah iya ini memang salah kami, udah kayak gitu, Wak. Pasrah aja di pagar tuh. Bahkan waktu polisi udah datang ngeringkus mereka, ya udah mereka cuma pasrah, diam, nggak ada berusaha buat kabur sama sekali gitu loh. Di situ aja polisi sempat bingung, kok tumben kali ada begal sepasrah dan senurut ini, kata. Itu kata si Bima. Nah, kan. Nah, setelah kejadian rumah hampir dirampok begal ini lah, Wak, baru mereka sadar kenapa tadi malam keris tuh heboh kali kan, gerak-gerak sendiri di dalam lemari itu kan. Mungkin keris itu tuh macam kayak lagi ngasih peringatan gitu loh, Wak, kalau rumah mereka dalam bahaya. Mungkin itu cara dari si keris ini buat ngejagain mereka, Wak. Dari situlah Nat, kami makin percaya kalau keris itu memang bukan keris biasa. Udah, gak lama setelah kejadian begal tadi, Wak, hawa di rumah kami itu udah mulai berubah, Nat, katanya. Beberapa tempat di dalam rumah itu sering tiba-tiba panas gitu loh, macam lagi di bawah matahari siang bolong. Tapi nggak ada matahari yang masuk ya, Wak ya. Dan anehnya area yang panas ini tuh cuma di satu spot aja, bukan di satu ruangan penuh gitu loh. Jadi misalnya satu ruangan, yang panas itu cuma di tengah-tengahnya aja. Sisi kalian agak geser itu udah nggak panas lagi. Geserlah 1-2 langkah, nah deh hilang, nggak ada panas-panasnya, ya udah hawa normal. Dan spot panas ini, Wak, juga sering berpindah-pindah. Kadang di lantai 1, Nat, kadang di lantai 2. Keanehan juga nggak cuma itu aja, Wak. Selain spot yang panas, hewan peliharaan di rumah juga nggak pernah awet. Tadinya keluarga mereka ini pernah melihara musang ya, tapi tiba-tiba musang itu mati tanpa sakit dan luka sedikit pun. Ya udah cuman tiba-tiba berhenti hidup aja deh. Terus mereka pernah ganti lagi pelihara kura-kura. Sama juga nggak lama kemudian kura-kuranya juga mati. Pernah juga suatu hari bapak ini dikasih ayam, Nat, sama kawannya. Ayah ini memang suka kali sama ayam, sampai ayah beli
kandang ayam yang bagus lah gitu. Cuma 3 hari aja bertahan, mati juga. Terus sebulan berikutnya sepupunya Bima Wak lagi ada tugas di luar kota, nitip lah itu kucing di rumahnya si Bima. Kucing tuh sehat kali, nah dia gemoy kali, rutin juga dimandiin, makanannya dijaga, vaksinnya lengkap, dan kalau misalnya sakit pasti langsung dibawa ke dokter ya kan. Cuma baru dititipin kucing itu 3 hari. Nah, sama juga 3 hari di rumah mereka, kucing itu tiba-tiba ditemukan meninggal di dalam kandang. Mati semua ya. Nah akhirnya sejak kejadian itu wah, ibu udah nggak bolehin lagi ada hewan di dalam rumah. Mau itu peliharaan sendiri atau punya orang, nggak boleh ada hewan yang dimasukkan ke dalam rumah. Nah kejadian hewan-hewan mati mendadak ini wah nggak berhenti di situ aja juga. Beberapa saat kemudian mereka mulai sering nemuin tikus-tikus mati di dalam rumah. Dan pernah juga mereka nemuin ada bangkai burung sama kucing tergeletak nah dia di halaman rumah kami. Semua hewan itu mati dalam keadaan yang sama wah, nggak ada bekas luka, nggak ada darah, nggak ada bekas muntah atau apapun. Jadi betul-betul macam berhenti hidup. Ya udah, karena keanehan itu sering terjadi berulang-ulang, akhirnya rumah kami itu betul-betul bersih dan juga steril dari hewan Nadia, dari segala jenis hewan. Kejanggalan inilah wak yang membuat keluarga mereka jadi ketakutan. Mereka nggak tahu apa yang menyebabkan keanehan ini terjadi dan apa yang harus mereka lakukan buat ngatasin ini ya kan. Sampai akhirnya pada suatu malam ayah tiba-tiba mimpi wak. Dia didatangi seorang kakek-kakek rambutnya putih sama seekor ular raksasa ya. Jadi ada 2 makhluk yang nyamperin si ayah dalam mimpinya. Nah 2 makhluk ini datang ke mimpinya ayah. Dan ternyata makhluk-makhluk itu adalah khodam yang mengisi keris. Di dalam mimpinya ayah mereka bilang kayak gini wak, saya mau minta gula merah ya, gula merah. Dan mimpi aneh ini datang 3 hari berturut-turut wak. Itu terus yang ayah mimpikan. Ayah nggak pernah ngegubris sama sekali itu karena ayah takut musrik. Nah karena ayah ini nggak ngerespon apa-apa, lama kelamaan mimpi aneh ini pun mulai ngedatangin bukan ayah aja wak, mulai datang ke anggota-anggota keluarga lainnya, ke ibu iya, ke Bima iya, ke adik-adik aku sampai juga Nadia. Mereka semua juga memimpikan ada kakek-kakek tua rambut putih sama ada ular raksasa datang minta gula merah. Nah bersama dengan datangnya mimpi-mimpi itu, keris yang tadi cuman bisa dicabut sama ayah aja ya kan, tadi kan cuma ayah yang bisa mencabut, mendadak bisa dicabut sama semua orang. Aku bisa nyabut, mama aku bisa cabut, adik aku bisa cabut. Biasanya nggak pernah bisa kan. Nah dari situ ayah udah mulai cemas, ini udah nggak betul nih. Kalau keris ini dibiarin aja, takutnya nanti makin parah lagi, makin aneh lagi situasi di sini. Kita harus segera cari solusinya, kata ayah kayak gitu kan. Akhirnya karena ayah nih takut kenapa-napa, wah udah nggak enak kali lah perasaannya waktu itu. Ayah langsung nelpon kakaknya yang juga seorang ustadz, wah Bima panggilnya Pak Ade, si kakaknya ayah ini. Beberapa hari kemudian Pak Ade pun datanglah itu ke rumah mereka. Nah lalu pas Pak Ade nih baru aja masuk, baru aja duduk di ruang tengah Nadia, Pak Ade langsung geleng-geleng kepala. Dia bilang apa? Kamu nih nyimpan apa toh? Kata dia gitu. Padahal waktu itu bapak belum cerita apa-apa Nadia soal keris, apalagi belum. Nah pas dengar Pak Ade udah nanya kayak gitu, ayah langsung lah betulan ngambil keris itu langsung ditaruh di atas meja. Nah mas, Pak Ade diam bentar. Pak Ade udah seolah-olah udah tahu kan. Pak Ade diam bentar sambil dia memperhatikan si keris itu. Dan tengoknya kan, terus macam kaget gitu Pak Ade ngomong kayak gini, keris ini yang isi ada 2 ya, nggak biasa-biasa ya satu keris diisi sama 2 sosok, biasanya cuma 1, kata Pak Ade. Dah Pak Ade pun lalu meminta ayah untuk menceritakan semuanya tentang asal usul keris ini dan apa saja yang terjadi di rumah selama mereka menyimpan keris ini. Udah diceritain semua sama ayah. Nah pas ayah cerita soal mimpi didatangin sama kakek-kakek dan juga ular raksasa yang minta apa tadi? Minta gula merah. Pak Ade tiba-tiba menghentikan cerita. Bentar. Sepanjang ayah cerita tuh Pak Ade gak ada motong. Tapi waktu ayah bilang mereka minta gula merah langsung bentar. Dia minta gula merah. Iya mas. Beneran gula merah? Bener mas. Oke. Nih ya. Biar kamu tahu. Kamu tahu gak apa makna sebenarnya dari gula merah itu? Tiba-tiba kok dia ngomong gitu. Gak tahu mas, apa? Makhluk halus itu kalau minta sesuatu caranya juga halus. Mereka gak terang-terangan bilang pengen apa. Biasanya pakai kiasan. Kalau mereka minta kelapa, itu artinya mereka minta korban kepala manusia. Nah sekarang kalau misalnya mereka minta gula merah, itu maksudnya mereka minta darah. Sebenarnya bisa darah apa aja, tapi umumnya darah hewan. Mungkin itulah alasan kenapa hewan-hewan di rumah kalian selalu mati, kata Pak De gitu. Dengar penjelasan Pak De, kaget lah ya. Bang serius lah mas, terus sekarang apa yang harus kami lakukan nih mas? Aku nggak mau kasih korban apapun ke keris ini. Pak De bilang lagi, lebih baik udah kamu kembaliin aja kerisnya ke asalnya. Bawa dia balik ke kota X, kata Pak De, udah kembaliin aja.
Nah, sejalan dengan permintaannya Pak Dewa, ayah pun setuju nih untuk langsung mengembalikan si keris itu ke tempat asalnya. Tapi Nat, entah kenapa segala macam usaha yang ayah lakukan buat ngembaliin keris ini ke kota X pasti selalu gagal. Selalu gagal. Waktu pertama kali ayah nih mau berangkat, wah, badan ayah tiba-tiba mendadak lemas sekali sampai nggak kuat gerak, dibikin lemas gitu loh. Akhirnya perjalanan ke kota X gagal percobaan pertama. Terus nyoba lagi berangkat yang kedua kalinya kan. Tiba-tiba udah mau berangkat nih, mobil ayah tiba-tiba mogok di tengah jalan sampai ayah ketinggalan pesawat, ya kan? Dan yang lucunya, nah, tepat setelah jam take off, which is setelah pesawat itu terbang, baru mobil itu bisa nyala lagi. Bisa nyala, ya. Gagal lagi di percobaan kedua kan. Lanjut lagi nah percobaan ketiga. Nah, kali ini ayah berhasil nyampe ke bandara. Mobil dari rumah ke bandara aman-aman aja. Tapi waktu ayah nih baru mau check, ini agak serem nih. Serem kali sih. Waktu ayah mau check in, tiba-tiba ada telepon masuk dari ibu, dari istrinya ya kan. Tapi anehnya waktu telepon itu diangkat ya, yang ayah dengar malah suara serak laki-laki. Suaranya nggak begitu jelas karena sambungannya macam kersak gitu kan. Cuman samar-samar ayah dengar kalau laki-laki itu bilang, "Pulang, Bima kecelakaan motor, dia mau meninggal." Itu kata Bima. Kaget lah ayah ya kan. Detik itu juga ayah langsung putar balik, ngebut sekencang-kencangnya minta diantarin balik lagi ke rumah. Di sepanjang jalan itu juga ayah nelponin ibu lagi tapi nggak diangkat-angkat. Makin panik lah kayak kan. Aduh, kecelakaan anakku nih, kecelakaan kayak itu. Nggak diangkat sama ibu, Wak. Terus waktu nyampe rumah buka pintu, ada Bima lagi sehat-sehat ada di situ, lagi terduduk aku. Lo yang nggak jadi berangkat. Hah, Bima? Kok bukannya kecelakaan? Apa ya nih ngomongnya? Enggak, orang aku lagi duduk sini kok. Dari tadi pun aku di rumah ya, nggak ada keluar-keluar. Tadi waktu di bandara dia nelpon bilang kamu kecelakaan, mau mati kamu katanya. Siapa yang nelpon? Cuma orang iseng aja tuh. Entah mungkin salah sambung juga ya, kata Bima lagi. Nggak mungkin nak, nggak mungkin salah sambung. Yang nelpon tuh ibu. Ibu ada juga datang, ha? Ibu kenapa nih ya? Ayah ceritain juga. Ah, pakai nomor ibu. Perasaan dari tadi nggak ada lagi minjem HP ibu. Coba ayah lihat dulu HP-nya baik-baik betulan ibu apa enggak? Mungkin ayah salah lihat, kata ibu gitu kan. Nah, pas saya ngecek balik HP-nya, wah, ayah makin bingung lagi. Karena ternyata tidak ada catatan panggilan masuk di jam itu. Bahkan juga di HP-nya ibu, wah, nggak ada catatan panggilan keluar ke nomor HP ayah, nggak ada. Nah, jadi siapa tuh laki-laki yang ngomong sama ayah lewat telepon tadi melalui HP ibu? Ya Allah, oh, makin nggak betul lagi kan di situ kan. Wah, kok ada aja nih ya, nggak bisa-bisa ku antar keris ini, kata ayah gitu kan. Nah, akhirnya setelah berbagai cara yang dicoba selalu gagal, wah, ayah pun meminta bantuan sama Pak D lagi. Mas, tolonglah Mas, bantuin aku bawa keris ini balik ke kota X. Aku udah nyoba berkali-kali Mas, gagal terus. Udah 3 kali dah aku coba. Gak mungkin ini kebetulan Mas, ini pasti ada apa-apanya nih. Ayolah Mas ya, tolong temenin saya anterin ini ke sana gitu kan. Oke, siap. Nanti aku akan ajak juga temanku untuk nemenin kita. Biar lebih aman, kita nggak usah naik pesawat. Kita lewat jalur darat aja, kata Pak D. Dah lah, akhirnya singkatnya beberapa hari kemudian Pak D pun datang wak ke rumah dengan mengajak 2 orang temannya. Jadi total yang mau berangkat ke kota X itu bapak atau ayah, Pak D sama 2 kawannya, berempat ya. Mereka berangkat lah itu naik mobil. Pak D dan 2 temannya bertugas memagari mobil dari si energi keris itu. Tapi wak, usaha itu nggak langsung berhasil gitu loh. Pas mereka mau berangkat, mobil tuh sempat nggak mau nyala sama sekali. Jangankan nyalain mesinnya wak ya, mobil tuh didorong, mikirnya mogok ya kan, didorong, nggak bergerak, nggak bisa bergerak. Yang dorong orang-orang besar semua tuh, nggak bisa. Cuma nih pas kerisnya dikeluarkan dari dalam mobil, bisa di starter kan. Nah, melihat keanehan itu, temannya Pak D bilang, aduh Mas, energi kerisnya kuat kali nih. Ini harus dipagarin nonstop ini dari awal kita berangkat sampai nanti kita nyampe. Ini padahal perjalanan darat dari kota aku mau ke kota X itu belasan jam. Bayangkan secapek apa mereka selama di perjalanan itu. Kebayang kan? Akhirnya udah setelah dipagarin dengan gimana lah caranya itu, nyampe lah ini wak ke kota X. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang dan juga melelahkan tentunya kan. Nyampe pun waktu itu udah menjelang malam tuh, nggak pakai mampir-mampir lagi waktu itu orangnya aja. Tujuan utama mereka langsung beneran pergi ke Istana Raja. Dan sesampainya di sana, Raja pun langsung mengajak mereka untuk makan malam dulu, ya kan? Makan dulu. Sambil makan, ayah pun menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi di rumah, mulai dari kejadian begal, spot panas di rumahnya, hewan-hewan yang sering tiba-tiba mati di situ, Hodam keris ini minta gula merah, sampai semua kendala yang ayah alami pas mereka mau berangkat ke sana. Raja nyimak aja itu, cuma ngangguk-ngangguk aja sambil ngangguk-ngangguk gitu kan. Nah, lalu setelah makan malam itu selesai, wak, Raja ngajak mereka duduk di balai. Balai kayak itulah sambil ngopi. Nah, pas mereka kumpul di balai ini, Raja lalu bercerita lebih detail lagi mengenai sejarah dari si keris ini. Raja bilang, keris ini dibuat pada abad ke-14.
Dulu waktu keris ini ditempa atau dibuat, empu yang membuat keris ini sempat minta restu ke penguasa laut dan penguasa gunung yang ada di kota ini. Penguasa laut memberikan 1 orang pengawalnya dan penguasa gunung memberikan 1 ular peliharaannya. Ya, nah ular dan pengawal itulah yang bersemayam di dalam keris. Inilah yang membuat keris pun punya kekuatan besar. Saking kuatnya keris ini, Wak, empu yang bikin ini juga tewas gara-gara keris ini juga ternyata. Setelah itu, keris ini pun terus berpindah tangan dari satu pemilik ke pemilik lainnya sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian keris ini menemukan jalannya ke ayahnya raja yang pertama di kota itu. Oke. Nah, sejak saat itu keris ini pun disimpan di istana bersama pusaka-pusaka yang lain sampai akhirnya di masa kepemimpinan raja yang ke-6, keris ini katanya diserahkan ke komandan pasukan khusus Wak yang diberi nama yang tadi itu loh, pasukan raja yang aku sebutkan tadi. Dah, barulah yang terjadi selanjutnya. Nah, mendengar sejarah dari keris, Wak, ayah makin gak berani lagi lah nyimpan keris itu di rumah. Dan untungnya raja mau menerima kembali keris itu untuk disimpan di istana aja. Sampai hari ini keris ini masih disimpan di ruang penyimpanan pusaka-pusaka kerajaan dan beberapa waktu sekali keris ini akan macam dimandikan gitu lah, Wak, sama juru kunci. Nah, di sisi lain setelah keris itu udah gak ikut lagi sama ayah, hawa-hawaannya di rumah aku Nadia langsung hilang. Udah gak ada lagi spot-spot panas, gak ada lagi hewan-hewan yang mati ke rumah itu lagi, dan gak ada lagi mimpi-mimpi aneh yang meneror mereka. Untuk selanjutnya kita doakan saja semoga Bima dan keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat dan juga selamat, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama keluarganya Bima. Keris ini kuakui Nadia memang pernah membantu aku untuk menjagain mereka pas rumah mereka ini mau dibegal ya kan. Dan Bima juga bilang kalau keris ini tuh macam pedang 2 sisi gitu loh. Punya sisi baik dan juga punya sisi buruknya. Kalau kita mau menerima kebaikannya, ya kita juga harus mau menerima semua konsekuensinya. Jadi kalau misalnya sekiranya kita nggak siap sama konsekuensinya, ya udah lebih baik nggak usah sekalian aja lah, gitu kata Bima. Nah, menurut kalian gimana kisah ini, Wak? Ada yang pernah mengalami kejadian yang sama kayak Bima ini nggak? Karena sejujurnya, Wak, ayah mertuaku juga pernah punya pengalaman kayak gini, nyimpan benda pusaka dikasih sama atasannya, terus gitu ada aja gangguannya. Kalau misalnya kalian juga punya kisah yang serupa, bisa sharing juga di kolom komentar di bawah ya, atau boleh juga kirim kisahnya langsung ke kisahhororwawa@gmail.com saja. Terima kasih Mas Bima sudah berbagi kisahnya. Semoga Mas Bima dan keluarga selalu dalam lindungan Allah serta terbebas dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.